Halo semua, kembali lagi kita akan bahas mata kuliah sistem operasi. Nah, kali ini kita akan bahas bagian kedua, yaitu struktur sistem operasi. Nah, ini adalah apa yang akan kita bicarakan hari ini ya. Jadi tujuan, kemudian ada struktur sistem operasi yang terdiri dari komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, ada sistem call, kemudian ada sistem program, kemudian struktur sistem operasi, dan yang terakhir adalah sistem virtual. Baik, kita akan langsung saja. Yang pertama adalah kenapa kita mempelajari struktur sistem operasi. Nah, di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami komponen pada sistem operasi, kemudian manajemen yang diatur oleh sistem operasi, dan layanan pada sistem operasi. Kemudian juga ada beberapa struktur sistem informasi yang perlu juga dipahami. Ya, kita akan masuk ke struktur sistem operasi, dan bagian pertama adalah komponen sistem operasi. Nah, di komponen sistem operasi kita akan bahas manajemen proses, manajemen memori, dan seterusnya ya, sampai pada sistem command interpreter. Kita akan masuk satu persatu. Yang pertama adalah manajemen proses. Nah, apa itu proses? Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ya, nah kemudian apa yang diperlukan oleh sebuah proses? Tentu yang diperlukan adalah sumber daya seperti waktu CPU atau CPU time, kemudian memori, file, perangkat I/O. Nah, kemudian untuk mengaturnya, maka sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen sistem atau manajemen proses berikut. Ada 3 di situ. Dari pembuatan dan penghapusan proses sampai menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Selanjutnya kita masuk ke manajemen memori utama. Memori utama adalah ini sebuah array ya, sebuah susunan yang berukuran word atau byte. Nah, setiap array itu memiliki alamat tertentu. Dan yang terpenting adalah memori utama itu bersifat volatile. Artinya apa? Artinya akan hilang ketika padam. Nah, padam ini bisa kita bisa kita padamkan manual atau bisa juga ketika terjadi kegagalan sistem. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas manajemen memori di mana sistem operasi ini bertanggung jawab adalah ada 3 ya, dari menjaga dan memelihara bagian-bagian memori sampai mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Ya, berikutnya adalah manajemen file. Nah, apa itu file? File itu adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan. Nah, kemudian file itu berupa program dan data. Jadi file itu berupa program dan data. Nah, kemudian aktivitas-aktivitasnya adalah pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan direktori, dan seterusnya ya, sampai ke backup ke media penyimpanan yang stabil. Dalam hal ini adalah media penyimpanan yang non-volatile. Ya, berikutnya adalah komponen manajemen I/O atau manajemen input output. Nah, kemudian aktivitas yang berkaitan dengan manajemen input output adalah sistem buffering, kemudian antarmuka, kemudian driver untuk device hardware tertentu. Kemudian kita masuk ke manajemen penyimpanan sekunder atau
secondary storage. Nah, kalau memori utama itu bersifat volatile dan terlalu kecil untuk mengakomodasi semua data yang ada di program secara permanen, maka komputer perlu menyediakan penyimpanan sekunder yang membantu memori utama. Nah, aktivitas-aktivitasnya apa saja? Yang pertama adalah pengaturan ruang bebas, kemudian alokasi penyimpanan dan penjadwalan disk. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem terdistribusi. Nah, biasa disebut dengan sistem jaringan ya. Nah, apa itu sistem terdistribusi? Di sini adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock bersama-sama. Nah, jadi setiap prosesor itu mempunyai lokal memori sendiri. Kemudian prosesor dihubungkan melalui jaringan komunikasi. Nah, tentu dengan menggunakan protokol juga. Nah, sistem terdistribusi memungkinkan user untuk mengakses sumber daya yang beragam. Nah, di sini beberapa keuntungannya ya. Ini keuntungan ya. Keuntungan yang pertama adalah meningkatkan kecepatan komputasi, kemudian ketersediaan data sampai pada kehandalan sistem. Yang berikutnya adalah sistem proteksi. Nah, sistem proteksi ini apa? Sistem proteksinya adalah mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses, atau user pada sistem maupun resource dari user. Nah, kemudian mekanismenya yang harus disediakan oleh sistem meliputi yang pertama adalah membedakan antara pengguna yang sah dan tidak sah. Kemudian menentukan kontrol yang terganggu sampai pada menetapkan cara pelaksanaan proteksinya. Ya, kemudian ada sistem command interpreter. Nah, beberapa perintah yang dimasukkan ke dalam sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol yang digunakan untuk manajemen dan pembuatan proses, kemudian penanganan I/O sampai pada nanti jaringan. Nah, program yang membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol disebut dengan command line interpreter, atau pada sistem Unix itu disebut dengan shell. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah mengambil dan mengeksekusi pernyataan atau perintah berikutnya. Ya, itu tadi bagian dari komponen sistem operasi. Kita akan masuk pada layanan sistem operasi. Apa saja layanan sistem operasi? Ya, yang pertama adalah eksekusi program. Nah, di mana sistem operasi itu harus dapat memanggil program ke memori dan menjalankannya, kemudian harus bisa mengakhiri eksekusinya dan dalam bentuk normal atau abnormal. Nah, di mana abnormal itu adalah indikasi terjadinya error. Kemudian operasi-operasi I/O ya, input output. Nah, di sini pada saat program running gitu ya, kemungkinan akan dibutuhkan I/O. Nah, mungkin beberapa file atau peralatan I/O. Nah, agar efisien dan aman, maka user tidak boleh mengontrol I/O secara langsung. Pengontrolan itu dilakukan oleh sistem operasi. Kemudian yang berikutnya adalah manipulasi sistem file. Nah, di sini bagaimana nanti sistem operasi mempunyai kapabilitas untuk membaca, menulis, membuat, dan bahkan menghapus file. Berikutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini dibutuhkan jika
beberapa proses yang sedang dieksekusi saling tukar-menukar informasi. Nah, penukaran ini dapat dilakukan dengan beberapa proses dalam satu komputer atau dalam komputer yang berbeda melalui sistem jaringan. Nah, kemudian komunikasi yang dilakukan itu ada dengan cara berbagi memori atau share memori, atau dengan cara mengirimkan pesan atau message passing. Dan yang terakhir adalah mendeteksi kesalahan. Nah, sistem harus bisa menjamin kebenaran dalam komputasi dengan melakukan pendeteksian error pada CPU dan memori, kemudian perangkat I/O, atau pada user program. Nah, inilah layanan sistem operasi. Nah, kemudian ada juga beberapa fungsi tambahan yang tidak digunakan untuk publisher, tapi lebih digunakan untuk menjamin operasi sistem yang efisien. Nah, seperti mengalokasikan sumber daya, kemudian akuntansi, kemudian proteksi. Ya, itu tadi adalah layanan sistem operasi. Kemudian kita akan masuk pada sistem call. Nah, sistem call. Sistem call menyediakan antarmuka antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Dulunya, sistem call ini menggunakan bahasa assembly atau bahasa tingkat rendah. Namun sekarang sudah banyak bahasa tingkat tinggi yang sudah bisa langsung berinteraksi. Jadi saat ini banyak sekali sistem call yang sudah dibangun di bahasa tingkat tinggi seperti C atau C++. Nah, kemudian sistem call diakses melalui API. Kemudian metode melewatkan parameter yang sedang berjalan ya. Jadi metode melewatkan parameter antara program sedang berjalan itu ada 3. Melalui register, kemudian menyimpan memori. Oke. Metode untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan itu bisa melewatkan parameter melalui register, kemudian menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori, dan alamat tabel tersebut dilewatkan sebagai parameter di register. Kemudian menyimpan parameter ke stack dan mengambil isi stack, atau biasa disebut dengan pop ya. Kalau mengambil itu pop. Nah, berikut adalah gambar bagaimana menyimpan parameter pada tabel, kemudian yang disimpan di memori. Oke. Ya, ini adalah gambar bagaimana sistem operasi itu melewatkan parameternya dengan menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori. Nah, seperti inilah gambarnya. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi bagian kiri ada parameter, kemudian ada register, kemudian ada oke. Nah, contoh dari sistem call itu seperti ini. Jadi ini ada 2 contoh ya. Jadi di bagian kiri itu adalah Windows dan di bagian kanan adalah Unix. Kalau di bagian kiri di Windows itu menggunakan, contohnya di sini adalah proses control, itu perintahnya adalah create process. Di bagian Unix atau sistem operasi Unix itu menggunakan perintah fork. Kemudian kalau di manipulasi atau file manipulation itu di Windows menggunakan create file, di Unix menggunakan open, dan seterusnya sampai pada bagian protection.
Nah, kalau di Windows menggunakan set file security, di Unix menggunakan chmod. Kira-kira itu contoh dari system calls. Kemudian ini adalah jenis dari system call. Yang pertama adalah control process. Nah, apa yang bisa dilakukan di control process? Yang pertama adalah bagaimana mengakhiri dan membatalkan. Kemudian bagaimana mengambil dan mengeksekusi. Sampai nanti bagaimana mengalokasikan dan membebaskan memori. Nah, ini adalah contoh control process pada sistem MS-DOS. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian kiri itu adalah pada bagian atau pada saat startup, dan bagian kanan itu adalah pada saat running. Ada perbedaan di situ, di mana free memory pada bagian kiri itu lumayan besar, kemudian pada bagian kanan itu mengecil ditambah dengan adanya proses yang sedang berjalan. Lanjut pada sistem Unix. Nah, ini adalah sistem Unix di mana Unix bisa melakukan lebih dari satu proses pada satu waktu ya. Terlihat di sini kernel di bawah, kemudian ada proses B, ada interpreter, proses C, free memory, proses D. Jadi ada sekian banyak proses yang bisa dijalankan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jenisnya manajemen file. Nah, di sini di manajemen file bagaimana sistem call itu bisa memanipulasi berkas, seperti contohnya adalah create file atau delete file, kemudian open, close, dan seterusnya sampai pada bagaimana menentukan dan mengeset atribut file. Ya, kemudian ada manajemen device. Nah, sama seperti manajemen file, di mana manajemen device berarti system call bisa melakukan manipulasi device seperti meminta atau membebaskan device, kemudian ada membaca, menulis, dan mereposisi berkas, sampai nanti pada menentukan dan mengeset atribut dari file, dan juga ada logical attach dan detach device. Oke, kemudian ada jenis information maintenance. Nah, di sini yang bisa dilakukan adalah mengambil dan mengeset waktu atau tanggal, kemudian mengambil dan mengeset sistem data, kemudian mengambil dan mengeset proses, file, atau atribut device. Kemudian jenis komunikasi. Nah, di sini yang bisa dilakukan adalah membuat dan menghapus sambungan komunikasi sampai mentransfer status informasi. Ada dua model juga di sini komunikasi ya, ada message passing dan share memory. Nah, kalau message passing model itu informasi ditukar melalui fasilitas yang telah ditentukan oleh sistem operasi. Nah, kemudian kalau share memory itu proses menggunakan map memory untuk mengakses daerah-daerah di memori dengan proses-proses yang lain. Ya, kemudian kita akan lanjut ke bagian sistem program. Sistem program. Nah, sistem program menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembang dan eksekusi program. Nah, apa saja kategori dari sistem program? Nah, ini ada manipulasi file. Jadi, bagaimana membuat, menghapus, mengcopy, dan seterusnya terhadap sebuah file atau berkas dan directory. Kemudian ada juga status informasi. Nah, bagaimana nanti ada tanggal, jam, dan seterusnya ya, sampai pada penggunaan memori atau disk, dan juga banyaknya user. Kemudian ada juga modifikasi file atau berkas. Nah, di sini ada beberapa editor yang sanggup digunakan sebagai sarana untuk menulis
atau memodifikasi file yang tersimpan dalam disk atau media lainnya. Kemudian ada bahasa pemrograman yang mendukung. Nah, di sini meliputi compiler, assembler, dan interpreter. Untuk beberapa bahasa pemrograman seperti Fortran, COBOL, Pascal, Basic C, dan LSP. Kemudian ada pemanggilan dan eksekusi program. Nah, di sini program pada saat di-compile maka harus dipanggil ke memori untuk dieksekusi. Kemudian ada komunikasi. Pada komunikasi ini adalah mekanisme untuk membuat hubungan virtual antara proses, user, dan sistem komputer yang berbeda. Dan yang terakhir di kategori ini adalah program-program aplikasi. Nah, di sini sistem operasi harus bisa menyokong program-program yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan secara umum atau bentuk operasi-operasi secara umum seperti compiler, performatan teks, paket plot, sistem basis data, spreadsheet, dan seterusnya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa dijalankan oleh user. Baik, kemudian kita akan lanjut ke struktur sistem operasi. Nah, di struktur sistem operasi, nah kita mengenal ada sistem komputer modern yang semakin kompleks dan rumit ya, memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati agar dapat berfungsi secara optimum dan mudah dimodifikasi. Kemudian, nah ini adalah struktur MS-DOS. Nah, bagaimana struktur MS-DOS? Nah, MS-DOS mempunyai ciri-ciri atau struktur MS-DOS mempunyai ciri-ciri seperti ini ya. Kecil dan terbatas. Kemudian tidak terbagi menjadi modul-modul. Nah, kemudian walaupun mempunyai beberapa struktur, namun antarmuka dan tingkat fungsionalitas tidak terpisah secara baik, sehingga orang mulai enggan menggunakannya. Nah, kemudian ini adalah struktur layer pada MS-DOS. Di sini terlihat ya bagaimana tingkat fungsional itu tidak terpisah secara baik. Seperti misalnya dari application program itu ke resident sistem program atau bisa dapat langsung ke ROM BIOS. Ya. Nah, berikutnya adalah struktur sistem Unix. Nah, pada sistem Unix itu dibagi menjadi dua ya. Jadi ada kernel dan ada sistem program. Nah, kernel sendiri itu terdiri dari antarmuka sistem call dan hardware atasnya. Nah, kemudian kernel menyediakan sistem file, penjadwalan CPU, dan manajemen memori. Nah, ini adalah struktur dari sistem Unix. Nah, kemudian berikutnya adalah sistem struktur terlapis atau biasa disebut dengan layer approach. Nah, struktur terlapis itu bisa dilihat di sini ada metodenya adalah top to down ya. Jadi dari atas ke bawah. Kemudian fungsinya ditentukan menjadi dibagi menjadi komponen-komponen. Kemudian ada modularisasi memecah menjadi beberapa tingkat. Dan di situ ada layer terendah itu layer 0 ya, hardware. Kemudian ada layer teratas, layer N itu adalah user interface. Nah, kemudian ini adalah contohnya ada dua di sini, ada OS DHE ya atau D dan ada Venus. Nah, yang pertama adalah lapisan pada DHE itu ada 5 atau 6 lapisan.
dari lapis 0 sampai lapis 5. Lapis 0 adalah hardware, lapis 5 adalah user program. Nah, kemudian kalau Venus itu ada 7 lapisan, dari lapisan 0 hardware sampai pada lapisan ke-6 user programnya. Jadi ada perbedaan lapisan antara DHI dan Venus ya. Nah, kemudian ini adalah struktur sistem terlapisnya. Dan ini adalah struktur sistem OS2. Dan kita sampai pada bagian akhir, yaitu mesin virtual. Ya, mesin virtual menyediakan antarmuka yang identik untuk perangkat keras yang ada. Nah, sistem operasi membuat ilusi untuk beberapa proses ya, dan masing-masing itu mengeksekusi prosesnya atau mengeksekusi prosesor masing-masing untuk memori virtualnya masing-masing. Nah, resource ini dibagi untuk mesin virtual. Kemudian CPU scheduling user itu mempunyai prosesor sendiri juga. Nah, berikut adalah struktur dari mesin virtual. Nah, di bagian kiri itu adalah sistem yang berjalan biasa ya, jadi tanpa mesin virtual. Nah, di bagian kanan itu adalah sistem dengan mesin virtual. Nah, di mana di situ kernel akan dibagi menjadi sebanyak mesin virtual, kemudian prosesor juga begitu, proses juga begitu, tapi semua itu divirtualkan ya. Jadi hardware itu divirtualkan, proses juga masuk ke dalam virtualisasi. Kira-kira itu materi kita sistem operasi dengan topik atau bab struktur sistem operasi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dan saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.